Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan keutamaan sholat sunnah sebelum asar. Kalau saya lihat di TV-TV sunnah itu kan sejumlah 4 rakaat. Apakah keutamaan dari rakaat sebelum asar itu seperti utamanya sholat rawatib yang 12 rakaat dalam 5 waktu itu, Ustaz? Baik. Itu satu. Ya, baik Pak. Yang keduanya, ya, bisa satu lagi, Ustaz? Silakan Pak. Iya Pak, monggo. Ya. Ini sama satu lagi, Ustaz. Saya mau menanyakan mengenai uang infak masjid itu seandainya digunakan untuk masjid mengadakan acara, kemudian uang itu digunakan misalnya salah satu contoh begini, Ustaz. Kenapa? Undang Ustadz, kemudian untuk konsumsi snacknya atau minumnya itu dibuat untuk jamaahnya, maksudnya untuk yang hadir itu menggunakan uang masjid, uang infak masjid itu apakah diperbolehkan, Ustadz? Sementara itu dulu, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah yang pertama tadi Keutamaan. tadi? Keutamaan sholat sunnah sebelum asar. Sholat sebelum asar. 4 Jadi rakaat. sholat yang mengiringi sholat wajib itu namanya sholat rawatib. Sholat rawatib, sholat nafilah rawatib. Sholat nafilah rawatib itu ada sedikit pembicaraan di kalangan para ulama, itu 10 rakaat apa 12 rakaat. Dalam riwayat Abdullah bin Umar dalam Sahihain, beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyr rakaat. Saya hafal, saya mengetahui Rasulullah itu benar-benar menjaga 10 rakaat. 10 rakaat. 10 rakaat itu adalah sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tapi pendapat yang kedua, berdasarkan riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. 12 rakaat itu ya tadi persis ketambahan duhur yang pertama, yang sebelumnya, yang qobliyah itu adalah 4 rakaat. Berarti sebelum subuh 2 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, sebelum duhur 4 rakaat, 2 begitu, ba'da duhur, setelah maghrib, setelah isya. Itu berarti 12 rakaat. Dalam kedua-dua riwayat itu tidak ada penyebutan sebelum asar. Sebelum asar. Tapi sholat sebelum asar, sholat rawatib maksudnya sebelum asar, itu pun termasuk sholat yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 2 dalil. Dalil yang pertama dalil umum. Dalil yang pertama dalil umum, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma bainal adzani wal iqamati salatun, ma bainal adzanaini salat, antara 2 adzan atau antara adzan dan qomat itu adalah ada salat di dalamnya. Berarti sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu juga ada salatnya, dengan keumuman antara adzan dan qomat itu ada salatnya. Lah, yang kedua, dalil yang kedua, untuk qobliyah asar memang ada dalil khusus yang menunjukkan keutamaannya. Dalam salah satu riwayat
yakni adalah 2 rakaat, dalam riwayat yang lain 4 rakaat. Nah, apakah itu dinamakan dengan sholat rawatib? Yang pasti sholat itu sunnah. Yang pasti sholat itu disyariatkan dan sholat itu adalah nafilah. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, dalam arti 2 rakaat sebelum asar. Hanya apakah itu sholat rawatib? Jadi pendapat yang paling menenangkan hati anak dalam masalah ini adalah kita katakan sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib. Dan sholat rawatib itu ada 2 jenis, ada 2 level, ada 2 tingkatan. Ada sholat rawatib muakkad dan sholat rawatib ghair muakkad. Ada sholat rawatib yang sangat ditekankan, itu yang saya katakan tadi 10 atau 12. Ada sholat rawatib yang kurang ditekankan, dan itu adalah sholat rawatib lainnya. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Wallahu a'lam. Jadi itu. Kalau apakah itu dinamakan sholat rawatib? Iya, dinamakan sholat rawatib, tapi tidak sekelas sholat rawatib yang 10 atau 12 dengan perselisihan antara riwayat dari Abdullah bin Umar dengan riwayat dari sahabat yang lainnya yang meriwayatkan 12 rakaat. Wallahu a'lam bi-shawab.